Nabi Muhammad pernah bersabda, "Mali walid dunya." Apalah diriku ini dengan dunia, kata Nabi Muhammad. "Masali wa masalud dunya." Perumpamaan diriku dengan dunia itu karakibin, seperti halnya seorang musafir, orang yang bepergian jauh, fi dhilli sajaratin, kemudian dia singgah di bawah pohon yang rindang. Untuk apa? Istirahat. Istirahat, mengumpulkan tenaga lagi karena capek, sudah jalan jauh, capek, duduk di bawah pohon mengumpulkan napa niku tenaga, istirahat, mengumpulkan daripada usaha agar kita bisa melanjutkan perjalanan. Summa raha, setelah tenaganya terkumpul, apa yang kita lakukan? Raha, kita tinggalkan pohon itu. Kita tarakah, kita tinggalkan pohon, kita lanjutkan perjalanan. Begitulah dunia. Dunia itu ibarat pohon, para hadirin. Tempat kita mengumpulkan tenaga kalau kita sedang duduk di bawah pohon mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan perjalanan. Dunia ini tempat kita mengumpulkan bekal. Artinya apa? Orang kalau mau istirahat sejenak untuk mengumpulkan tenaga, tidak mungkin dia diam di situ berhari-hari, berbulan-bulan, tidak mungkin. Namanya cuma mengumpulkan tenaga. Pasti hanya saat saja, tenaganya kembali pulih, dia lanjutkan perjalanan. Sama, kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Untuk apa? Mengumpulkan bekal agar nanti di akhirat kita selamat. Dan perjalanan akhirat panjang, berhadirin. Perjalanan kita ini masih panjang. Ibarat kalau sebuah perjalanan di dunia, seperti halnya kita mau ke Surabaya, posisi kita saat ini masih sedang berada, kalau kita tinggal di Tulungagung, kita masih berada di Ngadi atau di Keras. Masih baru langkah pertama daripada usaha perjalanan yang nanti akan panjang, jauh, para hadirin. Jangan dibayangkan nanti, setelah di alam barzah datang hari kiamat, hari kebangkitan, semuanya dibangkitkan lagi, kemudian itu sehari mungkin ya, terus ke padang mahsyar paling sehari, kemudian di yaumul hisab sehari. Tidak, panjang, para hadirin. Coba kita bayangkan, yang dihisab itu manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Yang dihisab manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Sehingga Nabi katakan nanti di yaumul hisab itu akan ada orang-orang yang ahli maksiat. Mereka berkata kepada Allah, "Ya Allah, jika ternyata aku ini, ya Allah, ujung-ujungnya masuk neraka, sudahlah ya Allah, tidak usah dihisab-hisab segala, langsung sudahlah masukkan ke neraka." Saking tidak tahannya mereka, tegangnya mereka, tegang mikiri bagaimana nanti giliran saya, apa yang harus saya jawab di hadapan Allah, apa yang harus saya katakan di hadapan Allah, apa yang harus saya pertanggungjawabkan nanti dengan apa yang telah saya perbuat di dunia. Bingung, saking bingungnya, takut sampai mereka katakan, "Ya Allah, kalau memang aku ini ahli neraka, sudahlah masukkan langsung ya Allah, wes ora usah ruwet-ruwet ya Allah." Padahal neraka lebih parah daripada yaumul hisab. Sehingga Allah katakan, orang-orang di neraka itu dikatakan hidup tidak hidup, dikatakan mati tidak mati. Jadi seperti orang yang sekarat itu, dalam kondisi yang super sakit. Ya seperti itulah orang-orang di neraka nanti, disiksa sama Allah, dibakar sama Allah sampai dagingnya habis, tinggal tulang belulang, dikembalikan lagi sama Allah, disiksa lagi terus sampai seperti itu. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan, gimana kita selamat daripada siksa neraka itu, para hadirin. Maka para ulama mengatakan, ijtahidu rahimakumullah, yang semangat di bulan Rajab. Ayo, belum tentu tahun depan ya, belum tentu tahun depan kita masih hidup dan bisa menikmati bulan Rajab. Cuman itu saja satu-satunya nasihat yang mungkin bisa menggetarkan jiwa kita dan hati kita agar kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan para hadirin, seakan-akan besok kita mati. Bayangkan itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kalau seandainya jadwal kematian kita adalah hari esok? Wal mautu atin an qarib, kullun lahu minhu nasib. Kematian itu sudah tiba, sudah dekat. Semuanya pasti akan mati. Kita semuanya akan mati. Coba lihat beberapa minggu yang lalu, ada satu saudara kita duduk di sini, saya masih ingat, duduk di sini beliaunya 3 minggu yang lalu kalau tidak salah.
Beliau termasuk pejuang juga, pejuang yang mastur, pejuang yang beliau itu sering membantu pondok pesantren, sering membantu majelis. Bahkan beliau sering, kalau setiap, saya masih ingat sama beliau, kalau setiap saya open house selalu datang dengan 2 putranya. Beliau tinggal di Keras, Kediri. 3 minggu lalu kalau tidak salah duduk sini, beliau duduk depan, duduk sini. Nah, saat ini beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih beliau penyakit sebentar, kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu kematian itu. Dan itu adalah bentuk rahmatnya Allah sebenarnya. Tapi kadang kita ini kelewat batas para hadirin. Kenapa Allah tidak kasih tahu kita kapan kita mati? Kenapa? Kenapa kalau Allah kasih tahu aja? Harusnya kan lebih enak Allah kasih tahu aja, biar tidak ada yang maksiat di dunia ini. Tapi ini karena bukti Allah cinta sama kita, sehingga Nabi katakan dalam hadisnya, seandainya kalian tahu apa yang terjadi di alam barzakh, di dalam kubur, apa yang terjadi nanti di neraka, niscaya kalian tidak akan bisa tersenyum sedikit pun. Allah tidak mau itu. Allah rahmat, Allah masih sayang kepada kita, agar kita ini bisa masih tersenyum kepada istri kita, bisa tersenyum kepada anak-anak kita, bisa guyonan dengan anak-anak kita, bisa menikmati daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, bisa tersenyum kita ini. Sehingga sampai dikatakan at-tabassum minas shadaqah, tersenyum daripada sedekah. Coba seandainya Allah kasih tahu kapan kita mati, tidak akan bisa tersenyum kita para hadirin. Maka ini rahmatnya Allah. Cuman karena kita ini kelewat batas, sudah disayangi, dikasih, ibarat kata orang Jawa itu dikasih hati jaluk rempelo. Oke. Sudah dikasih hati sama Allah, malah mintanya yang alot, mintanya yang keras. Itu kita manusia, ayo sadar diri. Oke. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok. Harapan kita hanya satu, ya Rabb, panjangkan umur kami dalam keadaan taat. Itu aja sudah. Selain itu semua yang serahkan kepada Allah, kita siap. Maka gunakan bulan Rajab, kata para ulama, dengan sebaik mungkin.